Halo Sweet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Kalau kalian tahu motor dari Kawasaki seperti ER6N, ER6F, versi 650 itu kan bentuknya beda-beda. Nah, ini merupakan bentuk cruisernya, yaitu Kawasaki Vulcan S tahun 2015. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Automotive, Make It Sweet. Kawasaki Vulcan S tahun 2015 dijual dengan harga 167 juta rupiah pada saat kondisi barunya. Nah, kompetitornya yang mendekati yaitu adalah Honda Rebel 500 ya, sebagai sesama cruiser. Tonton juga review dari Honda Rebel 500, bisa klik di sini. Kawasaki Vulcan S yang bersama saya ini kondisinya sudah sedikit dimodifikasi. Jadi kita bahas dari motornya dan juga modifikasinya. Kita mulai dari depan dulu. Dari headlamp dia bentuknya seperti ini, dia agak ngedangat. Nah, ini sudah dimodifikasi, dalamnya dikasih daymaker. Dan ini kayaknya kaca, ini bukan mica. Nah, di sini juga ditambahi dengan visor seperti ini. Kemudian untuk lampu seinnya ini dia sudah diganti juga, kan dia bawaannya itu yang model clip on di as shock depan, modelnya seperti itu bentuknya. Dan ini sudah diganti yang model seperti ini, dia bautan, dan ini nyalanya sekuensial, jadi mengalir gitu. Lanjut ke bagian kemudinya. Untuk stang, dia dudukannya itu ada di bawahnya speedometer. Bentuknya stangnya seperti huruf V begini, dia tinggi dan melebar. Ini juga mundur ya. Nah, untuk handle rem depan ini dia ada adjusternya, bisa di setel. Terus ke spion. Nah, ini kan spionnya bawaannya si Vulcan itu kan bentuknya kotak, lebar. Ya fungsi bener, dari secara fungsionalnya bagus, tetapi untuk tampilan itu bukan selera semua orang. Nah, jadi ini diganti yang modelnya seperti ini. Ini kayak Rizoma Circuit bukan sih? Untuk tampilannya jadi lebih oke sih, lebih slim, dan juga ini masih dari segi fungsi masih oke. Terus di sini ada holder kanan, itu ada engine cut, terus ada tombol untuk electric starter. Udah itu aja untuk holder kanan. Di holder kiri ini ada untuk pass beam, ada high beam, low beam, ada hazard. Untuk sein juga ada, ya iyalah sein. Terus di bawahnya ada klakson. Ini handle couplingnya juga bisa di adjust nih dari sini. Untuk speedometernya di sini dia mirip-mirip seperti ER6N ya bentuknya, tapi dia di sini backgroundnya itu hitam. Nah, untuk si tachometernya, untuk penunjuk RPM dia masih analog. Di sini ada untuk ini sensor ABS-nya, indikator ABS maksudnya. Terus ada indikator lampu sein, ada untuk indikator netral. Nah, di bawahnya ini yang digital adalah ini untuk speedometernya, kecepatan, dan juga ada penunjuk-penunjuk lain seperti ada jam. Dan bisa diubah-ubah dari sini ya, ada jam, ada odometer, ada trip A, trip B, untuk konsumsi BBM secara real time, konsumsi BBM rata-rata, terus ada sisa bensin. Udah itu saja, dan juga ada untuk indikator tekanan oli ini. Lanjut dari bagian samping sepeda motor ini ya, dari mulai tangkinya dulu. Dia tangkinya itu kalau dari samping terlihat nggak tinggi ya, rendah, tapi kalau dari sisi driver dia lebar banget. Nah, di sini ada covernya, sekaligus ngover si buat tempat kontak, kunci kontak. Nah, di sini ini ada semacam serot kecil seperti ini ya. Kalau dilihat dari rangkanya, dia
rangkanya ini rangka truss frame atau rangka tralis ya dikenalnya. Saya kurang paham ini rangkanya bener-bener kayak ER6N, ER6F sama kayak Versys, kayaknya beda ya. Kalau kalian yang tahu boleh komen di kolom komentar. Footstep dari Kawasaki Vulcan S ini dia ada di depan, istilahnya front control. Nah ini bisa di adjust mau seberapa jauh, maksudnya bisa paling depan, agak ke tengah, terus ke belakang. Ini sudah diganti ya untuk bagian pijakan kakinya, jadi saya nggak tahu ini masih bisa di adjust atau enggak. Ini kan aslinya itu pijakan kakinya cuman yang lurus gitu ya, ini sudah ada tatakannya ke kaki gitu, jadi lebih enak. Dari joknya ini masih bawaannya masih original si Vulcan. Ini kan aslinya 2, ini diubah nih, agak dimodifikasi. Nah modifikasinya kan aslinya dari sini, nah, ini tambahan ini untuk apa namanya, tralisnya ini, rangka seperti ininya ini tambahan, dan juga bodi samping ini tambahan modifikasi. Ini aslinya kan yang asli itu dari sini lurus ke sini buat dudukan si jok belakang, sampai juga ke ini, sampai spakbor belakangnya, sampai fender begini bentuknya seperti itu pokoknya. Terus sekedar info juga, ini full body ya, dari mulai spakbor depan, tangki, bodi samping dan bodi belakang ini sudah di repaint dan di airbrush. Bodi belakang dan sampingnya ini kayaknya custom ya, dan ini bahannya plat yang cukup tebal ya, ini mantau. Lampu seinnya juga diganti senada yang di depan, bentuknya sama dan juga dia sekuensial nyalanya, jadi mengalir gitu. Untuk stop lamp dia kan aslinya gede, bentuknya seperti itulah, agak kotak gitu. Dia sudah diganti ya, karena bodi belakangnya ini dilepas, terus diganti yang model LED seperti ini. Namanya apa saya kurang paham ya, intinya bentuknya seperti ini. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki, suspensi dan pengereman. Tapi sebelum itu kita lihat dulu knalpotnya ya. Dia ini di custom, dan ini yang depan untuk headernya ini dikasih wrap, exhaust wrap. Ini untuk silinsernya dia custom, yang aslinya bentuknya itu seperti itulah, agak panjang dan cuman 1. Ini dia custom, dia silinsernya 2 seperti ini nggak ada mereknya ya. Oke, kembali ke kaki-kaki, suspensi dan pengereman. Mulai dari bagian depan dulu ya. Untuk shock depannya ini dia teleskopik dengan diameter asnya ini 41 mm. Kemudian ini ya, bisa dilihat untuk velgnya ini sudah diganti, aslinya itu velg cast wheel atau velg racing. Untuk aslinya dia memang aslinya itu diameternya 18, dan ini sudah diganti menggunakan velg jari-jari yang mereknya saya kurang paham, tapi ini kata ownernya sih velgnya impor. Jari-jarinya ini, rujinya ini gede-gede ya. Ini kalau untuk tusuk sate kelatak sih ini nggak bisa ini. Nah ini lebarnya juga kayaknya ini 3 inch, dibalut dengan ban dengan profil 120 80 R18. Ini bannya FDR Sport XR ya untuk ban depannya. Terus lanjut ke pengereman depan, ini disknya bentuknya seperti ini, dia nggak floating, single disc, dan ini kaliper dengan 2 piston, tapi dia sudah dilengkapi dengan ABS. Nah ini kayaknya karena diganti velgnya, jadi indikator ABS di speedometer itu jadi nyala terus. Untuk pengeremannya ini dia masih bawaannya ya, baik dari kaliper, dari disknya ini, dia masih standar bawaan si Vulcan ini. Lanjut ke bagian belakang, kaki-kaki belakang, ini velgnya sudah diganti. Untuk bawaan si Vulcan S ini, dia velgnya itu yang belakang diameter 17. Untuk lebarnya saya kurang paham, tapi dia velg racing juga senada sama yang depan untuk orinya ya. Nah ini sudah diganti dengan velg jari-jari juga, sama kayak di depan, yang jari-jarinya atau si rujinya itu gede-gede ya. Ini impor kata ownernya, dan lebarnya ini kalau nggak salah 8 inch, dibalut dengan ban dengan profil 240 40
R18. Nah ini aslinya R17, dia naik jadi R18 tapi dia lebih lebar dan profil bannya ini lebih tipis. Bannya ini mereknya Pirelli ya. Nah lanjut ke pengeremannya, ini masih standar juga, masih bawaannya dia dengan disk seperti ini dan kaliper 1 piston. Nah, ini dia juga sudah ABS bawaannya, dan roda belakang ini dihubungkan ke rangka melalui swing arm. Yang swing armnya ini sudah diganti juga untuk menyesuaikan si velg belakang ini. Nah ini untuk suspensi belakang, dia letaknya di sini nih, dia ditutupin sama si bodi samping ini. Dia namanya itu suspensi belakangnya, shock belakangnya namanya offset lay down. Jadi dia posisinya itu agak ke kanan, dia nggak di tengah, agak ke kanan, dan posisinya itu seperti ini, nggak tegak seperti ini tapi agak tidur seperti ini. Nah, jadi dia gini ya posisinya, sebagai gambaran. Untuk aslinya orinya itu bisa dilihat di gambar seperti ini. Dari sisi mesin, Kawasaki Vulcan S dibekali dengan mesin yang sama seperti ER6N, ER6F versi 650, yaitu mesin inline twin 650 cc DOHC overbore. Nah, diklaim mampu menghasilkan tenaga sebesar 61,6 horsepower pada 7.500 rpm dan torsi sebesar 64 Nm pada 6.500 rpm. Nah, bedanya di situ ya, untuk dari si Vulcan S dan keluarga satu mesinnya yang tadi saya sebutkan seperti ER6N, ER6F dan versi 50, itu bedanya di settingan tenaga dan torsinya. Dia tidak perlu putaran mesin yang tinggi untuk mencapai torsi serta tenaga maksimalnya. Nah, memang cocok banget ya settingan mesin seperti itu untuk sebuah motor cruiser. Nah, tapi kalau ngomongin Vulcan nih, cuma Vulcan S ini yang mesinnya inline twin. Vulcan yang lain itu menggunakan konfigurasi mesin V-twin. Sekarang saatnya untuk mengendarai Kawasaki Vulcan S ini, tapi pakai helm dulu ya. Dari sisi suara mesin sih tidak bisa dikatakan istimewa ya, karena sudah familiar dengan suara 2 silinder inline. Tetapi dengan menggunakan silencer pendek dan trouble, suara di putaran bawahnya jadi merdu banget sih. Namun getaran mesin sangat terasa ketika berakselerasi di putaran bawah. Baru terasa enak ketika berada di 6.500 rpm, di mana torsi puncak diraih. Karakter cruiser banget sih pokoknya. Urusan handling, sepeda motor dengan wheelbase 1,5 meter lebih begini dan juga front control ini sangat memacu adrenalin dan membutuhkan banyak effort untuk bisa membuat Kawasaki Vulcan ini berbelok. Suspensi yang empuk juga menambah sulitnya handling, tetapi kembali ke fungsinya untuk berjalan melibas jalan raya atau jalan besar yang lurus. Ini oke banget sih. Penggantian knalpot ini sangat berpengaruh dalam performa dan tidak lupa yaitu suara. Jadi makin mantau. Kaki-kaki gambut begini nolong banget ketika buat handling dan juga membuat motor ini makin terasa antep. Dari segi visual, Kawasaki Vulcan S dengan konsep bobber begini sangatlah proper.
Begitu Sweet, pembahasan kita mengenai Kawasaki Vulcan S beserta dengan sedikit modifikasinya. Menurut kalian bagaimana dengan modifikasi seperti ini? Apakah tampilannya menjadi lebih oke? Menurut saya sih ini tampilannya jadi lebih oke daripada bawaannya. Secara keseluruhan, Kawasaki Vulcan S ini sangat cocok dibawa cruising di jalan raya yang besar. Untuk postur yang kurang tinggi seperti saya ini 167 cm, bisa nampak ya kaki dua-duanya tanpa ada jinjit, dan juga untuk meraih footstep depan ini masih cukup oke. Tapi untuk pengendaliannya ya memang butuh sedikit effort. Namun Kawasaki Vulcan S ini kalau dibawa di harian di perkotaan ini sepertinya menjadi kurang cocok karena dia panjang. Kalau lewat di perkotaan, di kemacetan gitu, pakai Vulcan S ini rasanya untuk pengendaliannya jadi kurang bisa fleksibel ya untuk manuver ke sana sininya. Begitu saja Sweet. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like serta share video ini ke teman-teman kalian, ke pacar kalian, ke orang tua kalian, ke grup WhatsApp kalian, ke siapapun. Follow juga Sweet Otomotif di sosial media untuk Instagram @sweetomotif_id, Facebook sweetomotif.id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantau!